Halo Black Bells, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo dan Fatbay. kita lagi ada di Space Air Aeroworks. Nah, Fatbay, tahu nggak sih ini tempat apa ini? Space Air ini? Tahu dong Mas Boy. Oh, masa tahu? Iya. Tahu apa gimana? Karena sesuai dengan namanya, Oke. Aeroworks berarti Oke. berhubungan dengan aerodinamis. Wih, jadi pinter Fatbay sekarang ya? Oh iya dong. makin Nah, pintar. sesuai namanya, bener banget. Fatbay tadi udah bilang, udah ngasih pemanasan bahwa ini sesuai dengan namanya, ini berhubungan dengan aerodinamis. Which is kalau kita di mobil berarti ada body kit beserta teman-temannya. beserta Tujuannya teman-temannya. supaya mobilnya kalau kenceng itu hambatan udaranya makin dikit. Jadi makin kenceng, makin licin mobilnya di jalanan. Wah, Gitu. seru banget ya Seru kayaknya. banget. Ya udah kita langsung aja yuk ketemu sama ownernya. Nah gitu, berarti kita bisa tanya-tanya. Soalnya pasti Iya. Black Bells semua pasti penasaran. Pastinya. Oke. Oke, langsung aja. Ladies first, silahkan. Oke. Black Bells, nah ini sebelah tengahnya kita sekarang sudah hadir man behind the gun-nya, juragannya Space Air nih. Bos, apa kabar? Masih baik. Sehat? Sehat, masih baik. Masih baik. Nah ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar Space Air ya. Gimana sih serunya di sini, bikin body kitnya bagaimana segala macem, ya Mbak ya? Iya dong. Aku juga udah penasaran banget itu ya. Oke. Kak, gimana sih pertama kalinya berdiri Space Air ini? Ada ceritanya nggak? Space Air itu sebenarnya karena obsesi masa kecil aja sih, karena demen Obsesi main masa kecil. game. Oke. Oh, main game. Sebenarnya buka ini awalnya tuh gara-gara rilis terakhir Need for Speed. Saya lihat di situ apa ya, modifikasi itu nggak perlu yang terlalu simple, Oke. nggak perlu terlalu yang udah ada. Gitu. Oke. Itu kita istilahnya ada kebebasan buat bikinlah sesuatu yang baru, Oke. bikinlah sesuatu yang radikal. Oke. Karena malah gue target di sini kalau setiap kali ada customer itu, gue selalu bilang ke customer setiap keluar dari sini kita cari hater sebanyak-banyaknya. Hari gini ya, hari gini. Karena hari gini kita coba sesuatu yang cari apa positif, orang pasti ada aja yang nggak suka. Oke. Gitu. Jadi gue selalu bilang ke customer gue, selera lo mau seperti apa, Heeh. kita coba coba kompromis di sini, kita coba ikutin seleranya Oke. seperti apa, Oke. lalu kita naikin satu level sedikit dari selera dia suka itu. Oke, tetap Bikin basicnya ada dari si ekstrim. selera itulah sebenarnya. Gitu. Oh. Karena targetnya itu bengkel ini istilahnya mau bikin kondisi yang enak lah, bebas Oke. judgement. Bebas. Kalau judgment, emang oke. mobil kita taruh di kontes itu banyak penilaian. Oke. Ada orang lihat, orang cuma bilang, oh ini bagus, oh mobil Oke. ini nggak bagus, oh Oke. terlalu ekstrim, oh terlalu simple. Iya. Kita di sini cuma pengen semua modifikasi yang bikin di sini itu nggak ada batasan itu aja sih. Nggak ada batasan sebenarnya ya. nggak ada Tetap batasan gitu dieksplor, bisa dieksplor terus gitu ya. Betul. Oke, ini menarik banget soalnya tadi Bro Rex ini bilangnya sebagus apapun akan ada haters gitu ya. Iya. Itu nggak bisa Nggak bisa dihindarin dipungkiri ya. lah. Jadi Iya, kita nggak benar. bisa membuat everybody happy sebenarnya ya. Benar. Itu menarik banget Black Bells. Nah, gue mau nanya nih, tadi pas pertama kali masuk gitu kan ngelihat body kitnya nih kebetulan sistem materialnya, pendesainnya udah pakai foam, betul ini ya? Iya, betul. Udah pakai foam. Ini kan kalau nggak salah pembuatan itu kan ada basicnya, ada yang tradisional mungkin pakai kardus-kardus gitu, kertas-kertas gitu, terus ada clay ya nggak salah ya, betul. terus ini ada foam. Betul. Kenapa pilih foam gitu segala macam, bisa cerita nggak? Karena satu clay itu kalau dari yang kita coba itu di sini kan panas ya, Oke. terutama di Jakarta. Oke. Terus kita juga beroperasinya di gudang seperti ini. Heeh. Pakai clay itu dia kerjanya terlalu space walk-nya terlalu sempit lah. Oke. Terlalu sempit, dia tuh harus cepat langsung di fiber, harus langsung cepat Oke. dijadiin bentuk fix ya. Sedangkan Oke. kalau yang foam kayak kita gini itu Heeh. udah bisa nempel gini, 2 hari kemudian ada aja saya lihat kayaknya kurang halus di sini. Potong lagi. Oh gitu. Oh kurang gitu. halus di sini, tambah lagi. Oh kurang ekstrim di sini, gedein lagi. Gede lagi, oh gitu. Jadi ngasih space buat kita bergerak lah istilahnya. Lebih explore-nya gitu ya, rentang explore itu waktunya explore itu lebih dapat banyak gitu. Karena dari Oh. desain aja tuh setelah jadi
masih banyak lah yang dioprek setelah jadi real life-nya itu kan Oke. dari gambar 2D sampai ketemu aslinya kan beda. Oke, iya kadang-kadang betul. dimensinya. Betul, Jadi betul. kadang-kadang di 2D-nya udah bagus, kayaknya udah oke segini, Oke. pas real life-nya kok oh kayaknya ini kurang gede sedikit. Oh, ini kayaknya kegedean sedikit. Kayak Oke, gitu. jadi karena itulah dipilih bahan dasar foam itu ya, Betul. karena lebih fleksibel lah gitu kalau lebih ya. Betul. Kalau misalkan ada orang yang datang ke sini untuk mendesain, dia tuh udah bawa desain sendiri, apa dikasih dari sini desainnya? Jadi kalau misalnya customer kesini itu selalu kita tanya dulu nih sukanya seperti apa. Oke. Gitu. Jadi kadang dia kirimin model M3, dia kirimin model M Sport, dia kirimin model Forstyner segala macam kita terimain dulu. Oke. Itu fungsinya sebenarnya simpel sih, itu buat sekedar saya tahu selera orang ini seperti apa maunya. Arahnya gitu ya, memperkecil frame lah gitu ya. Cuma Oke. sekedar kalau dia cuma bilang sukanya agresif sama ini, agresifnya segimana. Oke. Kalau dia suka simpel, simpelnya segimana. Oke. Gitu. Jadi kalau gambar udah dapat, barulah kita bilang, Om di sini maaf banget kita di bengkel ini kita sama sekali dan tidak akan pernah menerima pembuatan replika. Oke, cakep, Jadi cakep. kalau dia cuma datang lalu bilang, Om mau bikinin model M Sport customin dong, Oke. itu maaf ngomong kita nggak bisa terima. Oke. Karena saya sendiri dari pribadi cuman sekedar ya walaupun cuma satu orang mungkin nggak terlalu bernilai ya, cuman maksudnya saya cuma berusaha ya ada hargain lah maksudnya. Ya memulai sesuatu yang bener lah, jangan ngopi gitu ya. Bener. Jangan nyontek lah gitu Bener, ya. bener, Oke, maksudnya. Oke. Ya ada kesempatan bengkel saya pegang ya udah, jadi untuk desain itu kita bilang kalau untuk replika maaf banget Om nggak bisa. Tapi Oke. kalau Om suka model seperti itu, suka elemen desain seperti itu, Oke. kita bisa ikutin. Ayo, Oh. mau simpelnya segitu, oke, tapi tidak bisa persis. Oke. Pasti. Nah berarti kalau based Gitu. on elemen design, anggaplah tadi M Sport atau apa gitu ya segala macam, itu berarti kalau basicnya seperti itu, di sini ditambahin bumbunya lah, kurang lebih seperti Benar. itulah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak plek-keplek lah gitu kan. Benar, Tapi benar. mungkin energi dasarnya is oke lah, energi dasar ya. Energi dasarnya oke. Bisa Oke. dia dapat, agresifnya M Sport nggak se Forstyner ya. Oke. Oke, kita ikutin agresifnya dia segitu. Oke. Naikin satu Ya, gitu. Jadi paling nggak begitu udah jadi itu nggak terlalu beda jauh sama selera dia lah. Karena Ya, kita pun ya, selama progres itu kita kan ada desain render dulu. Iya. dari Oh, itu. rendering dulu ya. Benar, rendering itu Approval fungsinya kita sama kasih. segala macam. Iya. Yes, betul. Jadi rendering itu fungsinya sekedar kita konfirmasi ke dia udah oke belum kalau Oke. segini. Iya. Untuk jadi hasilnya 11-12. Kenapa 11-12? Bukannya nggak mirip, tapi Iya. saat udah tempel di bodi mobil itu Iya. terkadang butuh adjustment sedikit. Kak, kalau mobil datang ke sini, terus mau di body kit nih semuanya, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau yang sederhana itu berapa lama sih? Dan kalau yang ekstrim itu berapa lama? Yang sederhana itu saya kan di sini selalu arahin untuk full kit biar nggak belang-belang. Iya. Full kit itu misalnya cuman diffuser, Oke. side skirt, lips depan, sama ducktail simpel Iya, aja. iya. Itu kira-kira kita minta waktu 1 bulanan. 1 bulanan ya. Itu Oke. udah tercepat karena kadang kita kalau misalnya dibilang bro bisa lebih cepat nggak, kita di sini nggak berani janjiin cepat. Oke. Nggak pernah berani Karena janji ya cepat. kualitas lah ya segala macam Bener. ya. Karena dari pribadi saya sendiri pun begitu desain udah jadi, kadang masih saya ubah sedikit. Oke. Oh kayaknya ini kurang cocok. Oh saya ubah sedikit di sini. Oh saya ubah sedikit di sini. Oke. Makanya butuh waktu, apalagi pas proses di finishing karbonnya itu kan nggak bisa main-main. Gitu. Oke. Nah, untuk tadi ngomong kan tadi Bro Rexy kan bilang ada finishing karbon ya, di highlight di situ. Di sini tuh emang mengkhususkan untuk finishing karbon saja ataukah bisa finishing yang lain, artinya ya udah full, gue pengen full painting aja gitu segala macam tanpa karbon, itu bisa nggak, bisa cerita? Kalau finishing itu sebenarnya kayak yang F30 ini sendiri, Oke. dia punya itu kita kasih pilih sebenarnya. Oke. Bagian yang mau di karbon mana aja. Oke. Kalau emang mau se-body full pun ya ayo gitu. Cuman Oke. minta waktunya pastinya kan. Iya. Kalau mobil sendiri kita kasih kebebasan. Misalnya dia mau white body-nya dicat, bagian beberapa itu di karbon. Oke. Bisa. Dia mau model
lipsnya nggak perlu di karbon, kanarnya aja karbon. Oh bisa, ayo kita ikutin gitu. kayak gitu sih. Oh, jadi prinsipnya ya tetap demand-nya dari yang punya lah ya, pengennya seperti apa, tapi itu mungkin ada masukan dari pihak Space Air lah, bagusnya mungkin begini, bagusnya begitu gitu ya. Benar-benar, itu karena saya selalu kasih itu, mungkin kesannya egois ya, misalnya ngikutin saya ininya gimana ya, cuman saya sih sebenarnya selalu rekomennya aja tuh yang sewajarnya lah, karena kadang ada beberapa nanya, Om depannya di wide body, belakangnya nggak usah tambahin diffuser aja bagus nggak? Saya bilang kalau gitu mending nggak usah wide body Om, karena mobil bagus itu nggak perlu wide body kok, sama sekali nggak perlu wide body. Betul. Kalau mau proper pun nggak perlu wide body sama sekali, nggak perlu gitu. Kalau emang belakangnya sayang, nggak mau dipotong, nggak mau dibaut lagi, ya udah kita cakepin dari lips, dari side skirt, dari diffuser aja. Dioptimalkan aja lah gitu kan. Dioptimalin aja udah body line standarnya seperti itu. Oke. Kak, kan aku ngeliat nih mobil-mobilnya di sini tuh standar kontes kan ya. Tapi di situ emang buat kontes aja kah atau buat dipakai seharian kah? Gimana tuh? Kalau di sini saya pribadi konsepnya itu, saya dari dulu kalau misalnya saya pribadi bangun mobil itu saya nggak pernah taruh di garasi. Jadi mobil jadi ternyata nggak enak pun ya saya bawa jalan. Kalau nggak saya tahu dari mana nggak enak gimana gitu loh. Kalau memang itu mobil sudah enak, ya udah saya bisa dipakai gitu. Karena konsepnya di sini selalu mau se-ekstrim apapun, segila apapun, saya akan selalu usahain desainnya itu selalu bisa dipakai setiap hari di jalan. Jangan sampai setelah jadi build di sini udah keluar uang, udah keluar desain, udah segala macam, udah ninggalin mobil lama. Itu akhirnya mobil cuma taruh gubrak di garasi, ditutup, cuma dicuci seminggu sekali. Seminggu sekali buat foto-foto doang, panasin gitu kan. Itu yang saya usahain cuma gitu aja sih. Makanya didesain sedemikian rupa supaya setelah jadi itu ya fitmentnya gak usah lah terlalu ekstrim, pakai ban yang terlalu gimana, bela-belain looks-nya dapat tapi mau bawa hariannya nggak berani gitu loh. Mendingan ya udah sedapatnya segitu, itu pun sudah cakep, bawa harian ayo berangkat gitu ya. Gitu. Kak, kan aku lihat di sini juga pakai material dasar itu pakai foam ya. Kalau untuk material finishingnya itu pakai apa sih? Kalau material itu kita di sini saya cuma berusaha ikutin standar yang sudah ada dan memang oke lah ya, memang bagus gitu. Jadi misalnya standar itu biasanya saya banyak refer ke bikinan Jepang. Itu nomor satu. Karena saya pun walaupun di sini pakai 3D printer, tapi ujung-ujungnya saya lihat 3D printer ini bukan sesuatu yang bentuknya bisa kayak tangan. Bukan tetap ada handicap lah sebenarnya ya. Iya benar, tetap ada cacatnya itu dari kakunya, dari prosesnya. Jadi kalau dibikin itu kita di sini yang kayak tadi saya bilang kalau di sini saya diajak adu harga murah-murahan, saya nggak berani. Gitu. Saya nggak berani karena satu, kita setiap kali bikin barang jadi udah didempul, udah di fiber gitu, biasa kan orang langsung dicat atau langsung dilapis. Ini kalau gini nanti dibuang semua ini. Iya betul. Ini dibuang semua, itu kita bikin langsung catakan mold biar benar-benar punya mold bulatnya. Barulah dari situ kita hand lay up pakai carbon fiber, pakai peel ply, pakai e-glassnya semua baru di situ. Nah itu untuk bahan-bahan tadi itu ketahanan kan, misalnya kayak fiber itu kan isu utamanya, isu umumnya kalau di pasaran itu kan sangat ya kuat, tapi which is getas kan gitu segala macam. Nah ini gimana untuk di sini sendiri gimana? Untuk fiber itu kita nggak pakai fiber biasa yang dijual di lokalan. Untuk fibernya aja kita pakai ada namanya e-glass. Nah e-glass itu kita pakai, adalah nanti saya lagi kolaborasi 2 orang drifter ya, mungkin tak kenal lah. Drifter itu dia mau bikin di sini, dia tanya bahannya seperti apa. Saya bilang udah mas, datang aja lihat. Makanya kemarin dia sempat datang ke sini keliling-keliling juga bikin video. Saya kasih lihat ya barang yang kita pakai di sini seperti ini gitu. Makanya kalau misalnya ditanya soal ekonomis ya memang nggak ekonomis. Gitu. Tapi ya dapat kualitas lah ya. Betul, kita cuma harus dipilih gitu aja sih sebenarnya. Gitu loh. Kita cuma usahain bikin apa-apa tuh seproper mungkin. Bikin apa-apa tuh ya memang dihitung, kayak misalnya hal sepele kayak bikin kap mesin gitu. Kadang kap mesin orang bilang saya di sini kasih rekomendasi cuma buat jualan. Karena kadang saya kap mesin itu
Luar dalam pasti saya karbonin. Oke. Kalau memang bawahnya nggak suka ada alur karbon, Oke. oke kita cat. Tapi jangan pernah di sini minta bawahnya pakai fiber, kita nggak bisa. Oh. Karena namanya udah lentingan e-glass, mau e-glass mau sampai fiber, lentingannya itu sama carbon fiber beda. Beda jelas lah ya. Jadinya saya nggak mau coba-coba bawahan tulangan kap mesin itu dipakein fiber, atasnya baru karbon dilapis buat hemat biaya. Saya nggak pernah berani mau Gitu coba ya. sih kalau kayak gitu. Oke. Nah, bicara soal dalam bangun mobil, ini gue lihat aja udah ada F30, ada Audi, segala macam mobil-mobil lucu nih Black Pers nih. Udah di sini udah bingung nih nggak mau balik gue. Nah, dalam sejarah karir di Space Air, mobil tipe apa sih yang paling keren? Artinya mobil unitnya ya. Merek apa yang wah ini mobil nih keren nih gitu. Ya, tipe terakhir itu kita sih paling merasa privilege lah pas kita ngerjain Lamborghini. Lamborghini, Jadi, tipe apa? Lamborghini itu tipenya yang Gallardo Limited, yang Valentino Balboni. Oh, itu luar cuma biasa. 250. Terus pas masuk ke sini pun body kitnya depan belakang sudah pakai yang Super Trofeo. Berarti mobil Lambo itu technically cuma satu-satunya. Oke. Cuma satu-satunya. Waktu masuk ke sini. Pas masuk ke sini dia minta Super Trofeo-nya tuh di ini. Dia minta recast ulang supaya lip sama diffuser Super Trofeo-nya itu carbon fiber. Oke. Udah kita kerjain recast itu. Oh gitu. Itu sih yang bikin lampu lo ke sini gitu ya. Dengan catatan sorry ya bro, kalau kita nggak mau ambil banyak kredit dari sini. Karena desain technically kita cuma ikutin desain yang sudah ada. Istilahnya kita cuma ngarbon doang. Iya. Saya nggak mau mempercantik lah. Saya nggak mau banyak cerita, oh ini desain saya ubah, ini saya gini, saya nggak mau banyak cerita. Karena saya nggak mau replika lah istilahnya gitu. Tapi kalau dia cuma datang bawa barang jadi, minta di karbon, oke, itu pun bukan barang jadinya yang kita lapis. Itu kita recast ulang, mold ulang, barulah dari mold itu di carbon fiber. Gitu. Cakep. Nah, gimana kalau soal mobil-mobil tanda kutip mobil biasa ya? Artinya mobil biasa ya F30 nih mobil luar biasa tapi kan kategori mobil biasa gitu. Mobil apa aja yang sering banyak kesini selain F30 ini di belakang kita? Kalau mobil itu di sini banyak pegang Audi, VW sama BMW. Oh, European rata-rata ya? Makanya kadang-kadang saya sendiri di sini kerjanya sampai bilang ayolah please anak-anak Jepang, karena saya sendiri lebih suka Jepang gitu loh. Ayolah please lah, masukin pun nggak apa-apa gitu loh. Kita di sini nggak cuman ngerjain mobil Eropa doang gitu. Ternyata tuh sebenarnya mobil Jepang welcome banget gitu welcome banget karena saya sendiri kalau misalnya ditanya, bro tolong desainin buat F30 sama bro desainin buat RX-8. Dengan hati yang sangat terbuka lebih gampang desain RX-8 ya. Lebih seneng lah gitu ya. Kalau mobil Jepang tuh jauh, garis-garis bodinya tuh lebih gampang lah. Lebih dinamis lah, betul ya. Benar, dibanding mobil Eropa kan terlalu halus. Iya. Terlalu halus, terlalu banyak putar otak buat bikin ini mobil gimana biar galak, biar tajam gitu loh. Ya emang genetiknya emang mungkin si Jermannya pengennya emang begitu ya. Jadi emang nge-twistnya agak susah ya. Benar. Tadi kan kita ngomongin lips, diffuser, sama kap mesin. Nah kalau di sini tuh rentakan harganya berapa sih? Rentangan harganya ya. Ini agak langsung ketawa dia. Ya kalau lips biasanya karbon itu di sini orang banyak jual 3 jutaan, 2 jutaan. 2 sampai 3 juta lah kalau ya. Kalau untuk mobil-mobil kecil mungkin kan 1 jutaan ada. Kita di sini lips dari 4 juta 700. 4 juta ya minimal paling enggak ada harga kan ada kualitas. Kita kasih itu 4.700.000. 4.700.000. Untuk diffuser 5.700.000-an sampai bisa up lagi kalau 5,7 minimal lah ya tergantung ukuran lah gitu ya. Benar. Kalau kayak Lamborghini kan wah diffusernya gede. Iya, kok gede banget gitu, lebar banget nah itu. Gak mungkin harganya sama. Gak mungkin sama ya, pasti lebih mahal. Benar. Secara Lamborghini juga kan ya. Lalu kalau kap mesin itu orang kadang masih jual masih bisa 7 juta, 8 juta. Itu saya nggak berani jual segitu. Kita kap mesin bisa start dari 14-an. 14-an lah ya. 14-an. Tapi minimal dari aerospace yang pasti kualitas tetap lah ya. Luar dalam karbon. Luar dalam karbon segala macam ya, duit nggak bohong lah gitu ya. Lalu kalau emang di kap mesinnya ada bolongan, ya orangnya request bro bolongannya mau di sini. Saya bilang nggak, belum tentu bisa bro di situ karena bolongan kita kalau bikin di sini di kap mesin dibolongin, ya memang itu bolong buat buang hawa mesin atau buat nambahin udara dingin ke kap mesin, cuman itu tujuannya. Iya. Jadi maaf ngomong nggak mau
cuman bolongin cuma sekedar model. Oke. Terus bawahnya ditutup, oh itu sayang Sayang, maksudnya iya. gitu loh. Udah Iya, karena iya. effortnya tuh bolongin, detail-detailnya tuh lumayan gitu. Iya, Jadi betul. kalau saya bikin kap mesin itu kadang-kadang ya udah bro, kalau memang mau bolong modelnya seperti itu kita tampung. Tapi posisi ngebolonginnya di mana ya kita ngikutin di mana yang kalau bolong di kap mesin kena hujan, kena air itu nggak terlalu banyak masalah. Iya. Langsung jatuh ke Masih bawah safety lah ya, iya. masih safety lah ya. Jangan ke daerah intake, Intake, ke daerah gitu. aki, oh itu Waduh. diusahain Iya, dihindarin iya. gitu. Ntar dibolongin, gaya dapat, hujan, Bubar. water hammer. Bengkok stang pistonnya. Iya, makanya kalau kayak gitu kan konyol gitu, makanya Iya, kita iya, usahain iya, itu iya. kalau memang bolong kena air pun ya udah memang bolong itu lewat ke bawah dan memang bolong itu ya buat buang hawa kap mesin, udah gitu aja sih. Oke, Buang hawa mesin. Iya. Cakep. Nah, gue mau nanya tadi kan sudah disinggung bahwa ayo dong Black Pals yang apa mobil-mobil Jepang kita terima kok. Kita nggak hanya Audi, VW atau apa namanya BMW aja, nggak Eropa aja gitu kan. Nah, bicara soal mobil Jepang, apa sih yang dipengenin di mobil Jepang, seperti apa yang pengen masuk sini, bakal desainnya seperti apa, bisa cerita nggak? Wah, impian banget nih mobil Jepang ini kalau masuk ke sini gitu. Impian kalau dibilang mobil Jepang itu saya mau pegang RX-8 satu. Oke, RX-8. Terus Fairlady yang 370 ya? 350. Oh, 350. Oke. Tapi kalau 70 ada 370 pun ya nggak masalah. Nah, ya beda-beda dikit lah itu sebenarnya. Masih tipis-tipis satu. lah. Iya, benar. Terus Supra yang baru Oke. sama ini yang baru, 240Z yang baru. Wah, cakep. Yang dikejar sih itu. Nah, gua nanya deh, dari semua itu sebenarnya yang paling sederhana kalau pandangan gua adalah RX-8. Basicnya ya, genetiknya paling, kenapa kok pilih RX-8 gitu? Jadi kalau buat mobil sih RX-8 itu istilahnya yang ngawalin saya juga lah, ngawalin saya sampai demen mobil. Oke. Demen itu karena dulu kalau ngelihat RX-8 warna merah, pakai wing, pakai body kit, ya udah itu mobil sport. Gua banget lah, wah gitu ya. Makanya dari dulu itu kalau ngelihat RX-8 aja di jalanan ya orang bilang, mobil nggak unreliable, mobil tua. Iya. Ya, menurut gue kalau sampai dapat mobil RX-8 bisa kita bongkarin segila-gilanya itu, wah itu privilege banget sih. Oke. Oh ya, tadi kan aku dengar di sini bisa 3D printing buat body. Dan katanya kalau nggak salah juga bisa buat mesin juga ya? Jadi 3D printing itu awalnya kan kita pakai buat bikin body kit, buat ngenalin sesuatu yang baru lah. Gitu. Cuman ternyata setelah jadi barang itu kelihatannya kaku gitu, sama kerjaan tangan itu beda. Makanya kita utilize 3D printer itu untuk pemakaian lain yang memang butuh presisi, butuh kekuatan. Karena material mentah 3D printer kita sendiri ini di sini udah carbon fiber juga. Dan tahan sampai 350 derajat Celcius. Sampai 350 derajat Celcius, luar biasa. Makanya kalau baru bikin intake box, bikin pipa intake, bikin airbox intake-nya, bikin funnelnya, pede banget sih. Misalnya emang gitu, ayo kerjain. Kemarin ada VW Golf MK5. MK5. Dia minta bikin, bro bisa bikin nggak funnel ininya. Terus ada kemarin Cherokee minta, bro bisa bikin snorkel nggak? Oh bisa banget gitu. Maksudnya kalau memang 3D printer itu kita pede buat bikinnya kayak gituan. Yang nggak terlalu perlu halus, yang nggak terlalu perlu estetik, yang bentuknya memang fungsional. Kita berani pakai itu karena memang ketahanannya jauh. Itu bahan dasarnya apa pakainya? Carbon fiber juga. Jadi ketika buka kap mesin itu semua tadi disebut udah lihat karbon gitu. Iya. Luar biasa. Jadi materialnya sendiri dia kan kayak gulungan ya. Iya. Kayak gulungannya sendiri itu cacahan karbon. Iya. Dibikin jadi material 3D printer. Jadi kayak benang tipis-tipis itu satu gulungan. Itu langsung kita pakai dari situ. Oh, langsung direct gitu ya? Langsung direct. Jadi begitu jadi part pun ya partnya itu part carbon fiber juga gitu loh. Memang mentahnya aja setelah jadi itu sebelum didempul, sebelum diapain memang udah carbon fiber. Udah carbon fiber ya. Gitu. Nanti kalau mau ada contohnya. Boleh. Menarik banget. Boleh tes kalau mau dipatahin. Nah, mau tanya, itu kan tadi ada body, ada mesin juga. Gimana kalau part-part interior? Apa ngerjain juga? Kalau part interior di sini kan kita selalu ngusahain safety lah. Mungkin karena saya pun dasarnya saya nggak mau kalau di jalanan barang terbang, lawing, copot lah segala macam. Saya nggak usahain itu jangan sampai terjadi. Makanya interior itu kadang-kadang kalau orang nanya, bro bisa nggak karbonin interior? Bisa om, tapi kita nggak bisa
cetak baru, Oke. lalu yang orinya diselamatin kita nggak berani. Karena satu, memang klipnya bisa dibikin, Oke. tapi tekanan klipnya, kekuatan klipnya kita nggak ada yang tahu orinya itu berapa. Iya. Airbag meledak, tahu-taunya kita bikin kekencangan, nggak keluar kan keluar. pusing. Iya. Kita bikin terlalu ringan, nanti pas airbag meledak, trimnya kebelah dua, Iya. bahaya. Makanya selalu kita bilang, mau carbon fiber, ayo, Oke. tapi paling nggak kita cuma lapis aja. Oh, lapis. Interior. Pokoknya lapis-lapis, ya fashion aja lah gitu ya. Kalau interior cuma bener-bener cuma lapis aja lah. Oke. Kecuali door panel. Ya. Door panel kalau mau bikin pintu karbon, ayo bikin pintu karbon. Ah. Asal jangan interior yang ada airbag. Ya. Diganti Yang trimnya ada nggak berani. unsur safety-nya lah ya. Nggak berani. Menarik sih, menurut kakak dan menurut Space Air, arti modifikasi itu apa sih? Modifikasi, waduh pertanyaannya berat. Gak apa-apa, ntar dikasih A. Sama dosen dikasih A. Takutnya menyinggung beberapa orang yang Gak berpikiran beda. apa-apa. Gimana? Modifikasi buat saya sendiri itu bebasnya. Oh. Bebasnya. Nggak ada benar, nggak ada terlalu simpel, nggak ada terlalu agresif, Oke. nggak ada terlalu ekstrim. Masa cuman ini di karbon semua full body, itu menurut saya itu nggak ada. Oh gitu. Hal itu nggak ada. Karena Jadi nggak ada batasnya lah modifikasi itu sebenarnya ya. bener-bener dalam arti nggak ada batasnya. Karena saya tiap kali bikin mobil pun, Ah. ya bener-bener saya tujuannya itu tadi yang kayak saya bilang awal. Ayo, Iya. abis ini mobil jadi, kita keluar taruh kontes, cari haters sebanyak-banyaknya. Tapi nanti dari antara itu semua pasti ada yang nyantol, ada yang suka. Oh ini gila nih, berani kayak gini. Yang dicari itu. Jadi arti modifikasi buat saya itu mobil itu modifikasi pakai, jangan sampai kita bikin mobil karena trennya lagi seperti ini. Iya. Oh yang bagus seperti ini. Oh main aman seperti ini. Oke. Itu nggak ada lah menurut saya. Itu misalnya emang mau main aman, ya ayo kita desainin yang aman. Oke. Kalau mau main ekstrim, ayo kita desainin yang ekstrim. Seperti itu Oke. sih kalau di sini ya. Jadi intinya nggak ada batas lah ya. Pokoknya cakep banget nih ngobrolnya sama Space Air. Bos, sukses terus. Thank you. Sukses terus. Pokoknya kalau ada mobil-mobil yang lucu-lucu, jangan lupa undang Black Experience Team ke sini. Kalau ada RX-8 nih. Ada RX-8 ya. Kita tunggu garapan RX-8-nya, kayak apa penasaran banget gue soalnya. Sebelum closing nih, aku mau tanya dulu sama kakak. Ada nggak sosial medianya Space Air? Sosial media kita cuma pakai Instagram ya. Oke. Instagram itu di @spaceairaeroworks. @spaceairaeroworks. Itu digabung semua. Digabung semua ya? Cuma pakai Instagram itu aja sih sebenarnya. Cakep. Sukses terus. Mudah-mudahan dengan disebutin di sini followernya nambah. Iya. Amin. Oke. Yang mau modif juga nambah. Iya, amin. Yang mau bawa RX-8 nambah. Oh gitu. Tetap RX-8 ya. RX-8. Amin. Oke. Oke, Black Tails, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Black Experience. Dan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan gaya hidup hanya di blackexperience.com.